Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa persepsi penggunaan terhadap kemanfaatan terbukti berpengaruh signifikan terhadap kebiasaan, kepercayaan, dan niat beli berkelanjutan. Self-image utility terbukti tidak berpengaruh terhadap kepercayaan tetapi berpengaruh terhadap niat beli berkelanjutan. Kebiasaan terbukti berpengaruh signifikan terhadap niat beli berkelanjutan. Kepercayaan terbukti tidak berpengaruh terhadap niat beli berkelanjutan. Next. Saran dari penelitian ini di mana pihak pengelola Matahari Mall diharapkan untuk bisa memberikan perhatian lebih terhadap aspek-aspek yang terbukti dalam penelitian ini, memberi pengaruh terhadap niat beli berkelanjutan, agar mataharimall.com ini tetap bisa menjadi pilihan utama bagi konsumennya. Mungkin kalau misalnya diteliti sekarang, Matahari Mall ini sudah banyak disaingi oleh platform-platform yang menyediakan jasa jual beli online yang lebih baik. Kemudian penelitian selanjutnya diharapkan bisa melakukan pengembangan atas penelitian yang dilakukan saat ini. Sebab penelitian ini masih menemukan faktor yang tidak berpengaruh terhadap faktor lain, sehingga hasil penelitian ini nantinya dapat saling melengkapi. Next. Selanjutnya di artikel. Sebentar, Eko, balik ke slide sebelumnya ya. Iya, Pak. Nah, ini kesulitan dari peneliti, saya pun juga masih mengalami kondisi seperti itu. Kadang-kadang sudah berpikir beberapa waktu, sudah merenung belum mendapatkan topik. Nah, maka kata kunci yang saudara lakukan kalau sampai dengan sekarang saudara belum punya topik, itu sudah nanti akan tertinggal. Iya, Pak. Maka saran saya, ketika saudara sudah selesai menempuh mata kuliah statistika dan analisis data ini, sebisa mungkin sudah mendapatkan topik atau calon topik yang akan menjadi riset dalam penulisan tesis nanti. Jangan sampai begitu waktu menulis tesis dibolehkan, saudara baru mulai berpikir, itu sudah tertinggal. Jadi, begitu sekarang ini lagi berjalan, sebaiknya saudara sudah punya calon topik. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini di slide 15 ini ada satu cara yang paling gampang, yang berkali-kali saya sampaikan. Lihat, membaca beberapa artikel. Kalau saudara saya minta mungkin minimal 20. Nah, yang dibaca apa? Ya paling gampang, cepat itu di sarannya itu. Caranya ini kan ada hasil analisis yang kemudian dibahas, yang ternyata ada faktor atau variabel yang berpengaruh tidak signifikan. Jadi bukan tidak berpengaruh, berpengaruh tidak signifikan. Nah, itu yang saudara menjadi tertarik, saudara gunakan lagi. Barangkali karena objeknya berbeda, karena waktunya berbeda, itu barangkali variabel yang sedang saudara pelajari itu berpengaruh tidak signifikan, barangkali nanti dalam saudara akan berpengaruh signifikan. Nah, maka nanti saudara mendapatkan banyak artikel, saudara baca variabel apa yang berpengaruh, variabel apa yang tidak berpengaruh, atau berpengaruh tidak signifikan. Itu kan saran penelitian selanjutnya. Sehingga nanti saudara akan menemukan banyak saran. Nah, saudara rampingkan lagi. Itu nanti yang akan menjadi hal yang bersifat kebaruan, yang akan menjadi novelty dari topik atau riset saudara dalam bentuk penulisan tesis. Itu yang paling gampang. Jadi jangan mencari-cari masalah. Itu sulit. Tapi carilah topiknya dari membaca hasil penulisan
tesis atau artikel yang dituliskan di dalam saran. Oke. Nah, kalau yang saya bimbing ketika menyarankan, misalnya menyarankan untuk riset berikutnya, menyarankan untuk menggunakan variabel PAD sebagai contoh. Itu tidak berhenti di situ. Tapi kita sebagai peneliti menjelaskan mengapa kita menyarankan menggunakan variabel PAD untuk riset berikutnya. Itu akan memudahkan lagi bagi riset berikutnya. Jadi riset yang baik adalah riset yang saling berkesinambungan. Oke, sudah lanjutkan ke riset artikel berikutnya. Baik, terima kasih, Pak. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Suci. Baiklah, selanjutnya artikel 2 dengan judul Determinan Niat Nasabah Menggunakan Internet Banking di Surabaya. Ditulis oleh Bimo dan Muhajir tahun 2012. Pendahuluan, yang pertama itu perkembangan teknologi internet telah diadopsi oleh industri perbankan di Indonesia, baik bank pemerintah maupun swasta, sebagai upaya mengembangkan layanannya. Karena media internet adalah suatu inovasi yang cukup memberi peluang dan menantang dalam pengembangannya. Perkembangan layanan perbankan berbasis teknologi yang dimaksud ini yaitu internet banking, di mana internet banking ini Baiklah, saya lanjutkan. Di mana internet banking ini dapat digunakan untuk transaksi online seperti untuk mengecek saldo rekening, membayar bermacam-macam tagihan, transfer antar bank, dan lain sebagainya. Nah, pada Bank Rakyat Indonesia, seluruh nasabah yang mempunyai akun atau rekening mendapatkan fasilitas layanan internet banking tanpa batasan saldo minimum dan ketentuan yang ada. Pada sisi lain, penggunaan layanan internet banking pada BRI wilayah Surabaya masih belum memenuhi target, di mana menurut data dari kantor pusat, Bank Rakyat Indonesia itu pencapaian penggunaan internet banking pada wilayah Surabaya baru mencapai 54,91% dari target 100% pada tahun 2010. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan teknologi acceptance model yang dikembangkan oleh Davis tahun 1989 untuk menjelaskan penerimaan teknologi yang akan digunakan oleh pengguna teknologi. Menurut Davis, perilaku menggunakan teknologi informasi diawali dengan adanya persepsi mengenai manfaat dan persepsi mengenai kemudahan menggunakan teknologi informasi. Nah, pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan, persepsi kegunaan, kepercayaan, dan risiko terhadap niat nasabah menggunakan internet banking. Kemudian ada metode penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu nasabah BRI wilayah Surabaya yang menggunakan jasa internet banking. Sedangkan sampel penelitiannya yaitu nasabah BRI pada cabang Kertajaya, Kali Asin, dan cabang Pahlawan sebanyak 110 nasabah. Kemudian ada teknik analisis. Sebelumnya data yang digunakan ini adalah data sekunder dan primer melalui penyebaran kuesioner pada responden Nah, kemudian ada teknik analisis. Teknik analisis yang digunakan yaitu Structure Equation Modeling atau SEM dengan menggunakan program aplikasi AMOS 4.01. Hasil dan pembahasan. Pada gambar 3 ini yaitu model pengukuran dan struktural dengan model specification one step approach based model. Nah, pada gambar 3 ini dapat kita lihat terdapat 5
5 variabel, di mana variabel persepsi dengan beberapa indikatornya yang digambarkan X11 sampai dengan X16, kemudian ada persepsi risiko dengan indikator Y31 sampai dengan Y34, dan persepsi kepercayaan indikatornya X21 sampai dengan X23, dan persepsi kegunaan dengan 5 indikator, yaitu Y21 sampai dengan Y25, dan terakhir variabel niat menggunakan dengan 3 indikator, yaitu Y11 sampai dengan Y13. Nah, pada gambar dapat kita lihat ada pengaruh persepsi kemudahan terhadap niat menggunakan. Pengaruh persepsi kemudahan terhadap niat menggunakan internet banking. Kemudian ada pengaruh kemudahan terhadap niat menggunakan internet banking melalui persepsi kegunaan internet banking. Kemudian ada persepsi kepercayaan, pengaruh persepsi kepercayaan terhadap niat menggunakan internet banking. Dan yang selanjutnya ada persepsi kepercayaan, pengaruh persepsi kepercayaan terhadap niat untuk menggunakan internet banking melalui persepsi risiko menggunakan internet banking. Nah, kemudian ada garis dengan 2 anak panah ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara persepsi kemudahan dengan persepsi kepercayaan. Karena jika adanya kemudahan dalam menggunakan sistem teknologi, maka orang akan berniat menggunakannya. Dengan kata lain, seseorang percaya bahwa penggunaan teknologi akan membebaskannya dari kesulitan penggunaan. Makanya ini ada hubungannya. Selanjutnya ada tabel evaluasi kriteria Goodness of Fit Index. Nah, pada tabel 1 ini dapat kita lihat kriteria CMIN-DF dengan hasil uji 0,860 kecil atau sama dengan 2 dari nilai kritis, dan menunjukkan hasil evaluasi model yang baik. Kemudian ada probability dengan hasil 0,906 besar atau sama dengan 0,05. Terus ada RMCA 0,026 kecil atau sama dengan 0,08, dan GFI 0,900 besar atau sama dengan 0,90, AGFI dengan hasil 0,900 besar atau sama dengan 0,90. Dan TLI dengan hasil uji 1,010 besar atau sama dengan 0,95. Kemudian ada CFI dengan hasil 1,000 besar atau sama dengan 0,94. Nah, dari tabel ini semuanya menunjukkan hasil evaluasi model yang baik, berarti model sesuai dengan data. Selanjutnya ada tabel 2 hasil uji kausalitas dengan ringkasan koefisien SEM. Nah, di sini yang pertama yaitu hubungan persepsi kemudahan dengan niat menggunakan itu nilai estimate 0,327 dengan probabilitas 0,120. Kemudian ada hubungan persepsi risiko dengan niat menggunakan dengan nilai minus 0,454 dengan probabilitas 0,06, dan hubungan persepsi kepercayaan dengan niat menggunakan dengan nilai 0,201 dan probabilitasnya itu 0,00. Kemudian ada hubungan persepsi kegunaan dengan niat menggunakan, itu mendapatkan nilai estimate 0,278 dengan probabilitas 0,002.
Selanjutnya, hubungan persepsi kepercayaan dengan persepsi risiko. Mendapatkan hasil minus 0,226 dengan probabilitas 0,00, dan yang terakhir itu hubungan persepsi kemudahan dengan persepsi kegunaan dengan nilai 0,143 dengan probabilitas 0,0054. Di mana pengaruh persepsi kemudahan terhadap niat menggunakan internet banking diperoleh hasil bahwa persepsi kemudahan berpengaruh tidak signifikan terhadap niat menggunakan internet banking. Nah, kemudian pengaruh persepsi kemudahan terhadap niat menggunakan internet banking melalui persepsi kegunaan internet banking dari hasil penelitian menjelaskan bahwa pengaruh langsung persepsi kemudahan terhadap niat menggunakan internet banking belum mempunyai arti karena penggunaan internet banking belum mampu memberikan nilai guna bagi pelanggan. Terus ada pengaruh persepsi kepercayaan terhadap niat menggunakan internet banking. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa persepsi kepercayaan berpengaruh signifikan berpengaruh positif signifikan terhadap niat menggunakan internet banking. Dan yang terakhir ada pengaruh persepsi kepercayaan terhadap niat menggunakan internet banking melalui persepsi risiko menggunakan internet banking. Nah, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap niat menggunakan internet banking. Sementara hasil penelitian yang ini menyatakan bahwa persepsi kepercayaan berpengaruh negatif signifikan terhadap risiko, sedangkan pengaruh risiko terhadap niat menggunakan internet banking adalah signifikan negatif, yang artinya variabel risiko memperlemah pengaruh langsung persepsi kepercayaan terhadap niat menggunakan internet banking. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, persepsi kemudahan tidak mampu memberikan kontribusi terhadap niat menggunakan internet banking. Hal ini terkait dengan persepsi nasabah bahwa internet banking tidak mudah dipelajari. Kedua, persepsi kemudahan dapat memberikan kontribusi terhadap niat menggunakan internet banking melalui persepsi kegunaan internet banking. Nasabah berniat menggunakan internet banking sepanjang kemudahan yang diperoleh memberikan nilai guna pada nasabah. Nah, selanjutnya persepsi kepercayaan mampu memberikan kontribusi terhadap niat nasabah untuk menggunakan layanan internet banking. Dan yang terakhir, persepsi kepercayaan mampu memberikan kontribusi terhadap niat menggunakan internet banking melalui persepsi risiko menggunakan internet banking. Selanjutnya itu ada saran dari peneliti. Yang pertama ada pihak manajemen BRI hendaknya memperhatikan perkembangan layanan internet banking agar nasabah tertarik untuk menggunakan layanan tersebut dalam segala macam transaksi. Selanjutnya, pihak manajemen BRI hendaknya untuk membuat interface web layanan internet banking yang mudah dipahami dengan alur dan proses transaksi yang jelas, sehingga mampu meningkatkan persepsi kemudahan penggunaan internet banking. Selanjutnya, ada pihak manajemen BRI dapat memberikan jaminan terhadap keamanan data dalam bertransaksi menggunakan teknologi informasi. Dan yang terakhir, pihak manajemen BRI perlu upaya penambahan layanan dalam fitur internet banking agar dapat mewujudkan alternatif layanan yang efektif dan efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Selanjutnya, kembalikan kepada Bapak. Oke, 4A sudah selesai. Silakan nanti 5A menuliskan komennya di WhatsApp group. Dilanjutkan ke 4B.
Silakan 4G. Oh ya, jangan lupa semua kelompok men-share materi PPT dan artikelnya di grup ya. Seperti pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik. Share screen ya, Pak. Silakan, Mas. Mas Asril. Apa sudah terlihat? Sudah, Mas, tapi di slideshow. Oke, oke. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Rudi dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 4B yang beranggotakan saya sendiri, Sahril Hajair, dan Mbak Finansia Pelmirawi. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang Structural Equation Model atau SEM One Step. Jadi, perlu saya konfirmasi terlebih dahulu. Next, Mas. Bahwasannya, materi ini merupakan materi kelanjutan dari kelompok sebelumnya. Jadi langsung saja, di sini kelompok saya akan membahas tentang manfaat SEM dalam penelitian. Di mana manfaat SEM dalam penelitian kurang lebihnya ada 10. Yang pertama, membangun metode penelitian dengan banyak variabel. Yang kedua, dapat meneliti variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. Dan yang ketiga, menguji kesalahan pengukuran untuk variabel yang teramati. Yang keempat, ada mengkonfirmasi teori sesuai dengan data penelitian. Yang kelima, dapat menjawab berbagai masalah riset suatu set analisis secara lebih sistematis dan komprehensif. Dan yang keenam, lebih ilustratif, kokoh, dan handal dibandingkan model regresi ketika memodelkan interaksi, non-linearitas, pengukur error, korelasi error terms, dan korelasi antara variabel laten independen berganda. Yang ketujuh, digunakan sebagai alternatif analisis jalur dan analisis data runtut waktu atau time series yang berbasis covariat. Maksudnya ada melakukan analisis faktor jalur dan regresi. Yang kesembilan, ada mampu menjelaskan keterkaitan variabel secara kompleks dan efek langsung maupun tidak langsung dari satu atau beberapa variabel terhadap variabel lainnya. Dan yang terakhir, ada memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi bagi peneliti untuk menghubungkan antara teori dengan data. Next, Mas. Nah, selanjutnya ada orientasi dalam SEM. Menurut Wijanto 2008, menerapkan statistik pada penelitian umumnya didasarkan atas permodelan, pengamatan, atau observasi secara individual. Misalnya dalam regresi berganda atau ANOVA, estimasi koefisien regresi atau varian kesalahan diperoleh dengan meminimalisir jumlah kuadrat. Perbedaan antara variabel terikat diprediksi dengan variabel terikat, diamati dan diukur untuk setiap kasus atau observasi. Sedangkan untuk penerapan SEM, pada penelitian memerlukan orientasi yang berbeda dengan penerapan statistik pada umumnya, di mana prosedur pada SEM itu lebih menekan penggunaan kovarian dibandingkan dengan kasus-kasus secara individual. Jika dalam analisis statistik biasa, fungsi yang diminimumkan adalah perbedaan antara nilai yang diamati dengan yang diprediksi. Maka, pada analisis SEM, yang diminimumkan adalah perbedaan antara kovarian sampel dengan kovarian yang diprediksi oleh model. Dengan demikian, yang dimaksud residual
dalam SEM adalah perbedaan antara kovarian yang diprediksi atau dicocokkan dengan kovarian yang diamati. Oleh karena itu, SEM sharing juga disebut sebagai analysis of covariant structure. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan gambar di sebelah kanan ini, yakni gambar dari Wijanto 2008, di mana garis dua arah antara teori yang mana digambarkan dalam bentuk buku dengan realitas yang digambarkan dalam bentuk bola dunia, menggambarkan interaksi antara teori dengan realitas, dan juga menunjukkan bahwa teori digunakan untuk menjelaskan realitas. Untuk menguji sebuah teori atau memperbaiki, diperlukan informasi dari realitas. Langkah pertama misalnya adalah dengan teori dibuat model penelitiannya, yang mana di dalam gambar digambarkan dalam lingkaran diagram linear, diagram lintasan, panah dua. Arah antara teori dan model penelitian menunjukkan di satu arah. Teori penentuan spesifikasi model, sedangkan arah sebaliknya, model memberikan informasi tentang kualitas dari teori itu sendiri. Berdasarkan model yang dispesifikasikan, maka dapat dibuat instrumen untuk mengumpulkan data dari realitas, yang mana di dalam gambar ditanda dengan garis putus-putus yang menunjukkan ke arah realitas. Setelah data diperoleh, maka data tersebut dicocokkan dengan model penelitian yang dispesifikasikan. Hasil pencocokan ini digunakan sebagai dasar untuk memvalidasi teori. Proses pencocokan tersebut dituliskan dalam bentuk persamaan sederhana, yakni pada persamaan tersebut ada data sama dengan model plus residual, di mana data mewakili nilai pengukuran yang berkaitan dengan variabel-variabel teramati dan membentuk sampel penelitian, sedangkan untuk model merupakan model mewakili model yang dihipotesiskan atau dispesifikasikan oleh peneliti, sedangkan untuk residual itu sendiri adalah perbedaan antara model yang dihipotesiskan dengan data yang diamati. Next, Mas. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan sama Mbak Finan. Silakan, Mbak. Baik, sebelumnya selamat malam Pak Rudi, selamat malam teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan materi SEM mengenai one step approach to SEM. Jadi dalam model SEM itu parameter-parameter model pengukuran dan model struktural diestimasi secara bersama-sama atau simultan. Kemudian metode ini menemukan agak mengalami kesulitan dalam memenuhi tuntutan model yang fit. Kemungkinan hal ini dikarenakan terjadinya interaksi antara measurement model dan struktural model yang diestimasi secara bersama-sama atau dengan one step approach to SEM. One step approach to SEM ini digunakan apabila model dilandasi teori yang kuat serta peneliti itu yakin bahwa data sangat baik untuk validitas dan reliabilitasnya. Next, Mas. Kemudian mengenai konvensi penulisan dan penggambaran variabel, di sini dalam model persamaan struktural, variabel kunci yang menjadi perhatian itu adalah variabel laten atau laten construct. Yang pertama, construct laten itu adalah ada dua jenis laten variabel, yaitu laten variabel eksogen atau independen dan endogen atau dependen. Construct eksogen itu adalah variabel independen, sedangkan construct endogen itu adalah semua variabel dependen. Selanjutnya yang kedua model struktural. Model struktural ini meliputi hubungan antara konstruk laten dan hubungan ini dianggap linear walaupun pengembangan lebih lanjut memungkinkan memasukkan persamaan non-linear. Jadi secara grafis garis dengan satu kepala anak panah menggambarkan hubungan regresi, sedangkan garis dengan dua kepala anak panah menggambarkan hubungan korelasi atau kovarian. Yang ketiga, kesalahan struktural atau struktural error. Peneliti umumnya tahu bahwa tidak mungkin memprediksi secara sempurna konstruk dependen. Oleh karena itu, model SEM memasukkan struktural error atau kesalahan struktural yang ditulis dalam karakter Greek atau zeta. Kemudian yang keempat, variabel manifest atau indikator. Dalam SEM ini menggunakan variabel manifest atau indikator untuk membentuk konstruk laten. Variabel manifest ini diwujudkan dalam pertanyaan skala Likert.
Untuk konstruk laten eksogen diberi simbol X1, sedangkan manifest yang membentuk konstruk laten endogen diberi simbol Y2. Yang selanjutnya yaitu model pengukuran atau measurement model. Dalam SEM ini setiap konstruk laten biasanya dihubungkan dengan multiple measure. Hubungan antara konstruk laten dengan pengukurannya dilakukan lewat faktor analitik measurement model, yaitu setiap konstruk laten dibuat model sebagai common factor dari pengukurannya. Kemudian selanjutnya ada kesalahan pengukuran atau measurement error. Seperti dari kesalahan struktural, pengguna SEM ini mengakui bahwa pengukuran mereka tidak sempurna dan hal ini dimasukkan ke dalam model. Jadi model persamaan struktural memasukkan kesalahan pengukuran dalam modeling. Kesalahan pengukuran yang berhubungan dengan pengukuran X diberi label karakter delta, sedangkan kesalahan pengukuran yang dihubungkan dengan pengukuran Y diberi simbol epsilon. Kemudian yang ketujuh adalah model struktural dengan variabel observe atau analisis jalur atau path analysis. Analisis jalur merupakan regresi simultan dengan variabel observe atau terukur secara langsung seperti income, gaji, pendidikan, saving. Kemudian yang terakhir model struktural dengan variabel laten. Model struktural dengan variabel laten terdiri dari dua bagian, yaitu bagian model pengukuran atau measurement model, yaitu hubungan dari indikator ke variabel laten, dan model struktural, yaitu hubungan antara variabel laten. Next, Mas. Baik, untuk artikel pertama terlebih dahulu akan disampaikan oleh Mas Sahril. Silakan, Mas. Terima kasih. Untuk artikel pertama ini yang berjudul analisis keaktifan manajemen risiko dalam menentukan kebijakan struktur modal, keputusan pemberian kredit, tingkat risiko, dan profitabilitas bank umum. Artikel ini ditulis oleh Heri Sudarsono. Next, Mas. Next, Mas. Pendahuluan. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan. Definisi bank itu sendiri sudah dijelaskan dalam pasal 1 ayat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, di mana di dalam dijelaskan bahwasannya perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat sebanyak-banyaknya. Pada pertengahan tahun 1980-an, berbagai macam deregulasi dikeluarkan oleh pemerintah untuk menggairahkan industri perbankan. Diawali dengan peluncuran paket kebijakan 27 Oktober 1988 atau biasa disebut dengan PAKTO yang mencakup bidang keuangan moneter perbankan. Kebijakan di bidang perbankan antara lain meliputi pemberian kemudahan-kemudahan dalam membuka kantor bank dan lembaga keuangan bukan bank, memperkenankan pendirian bank-bank swasta baru antara lain dengan menetapkan syarat modal di sektor minimal 10 miliar dan juga memberikan kesempatan untuk pendirian bank pengkreditan rakyat atau biasa kita sebut dengan BPR dengan modal minimal 50 juta. Pertumbuhan yang pesat ini ternyata tidak dapat mendorong terciptanya industri perbankan yang kuat, di mana seperti yang kita ketahui, pada krisis keuangan yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997, memberi dampak yang sangat buruk pada sektor perbankan. Beberapa indikator kunci perbankan dalam tahun 1998 berada pada kondisi yang sangat buruk. Terpuruk sektor perbankan akibat krisis ekonomi memaksa pemerintah melikuidasi bank-bank yang dinilai tidak sehat dan tidak layak bagi untuk beroperasi. Hal ini mengakibatkan timbulnya krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap industri perbankan.
Perbankan di Indonesia menyeratkan penerapan BAS Accord 2 bagi seluruh bank untuk mengimplementasikan manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan unsur penting dalam perbankan. Bank tidak dapat pengembalian yang diharapkan oleh pemegang saham tanpa bersedia menanggung risiko ataupun derajat tertentu. Next, Mas. Untuk metode penelitian pada penelitian ini, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk analisis keaktifan manajemen risiko bank dalam mempengaruhi kebijakan struktur modal, keputusan lending, tingkat profitabilitas, dan risiko bank. Sedangkan untuk populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 20 bank umum nasional yang terdaftar di Direktorat Bank Indonesia, sedangkan yang digunakan dalam penelitian ini sampelnya sebanyak 4 bank saja yang memenuhi syarat penelitian, yakni diantaranya Bank Bumi Putra, Bank Bagian, dan yang terakhir ada Bank Prima Data. Data dan alat uji, data yang didapatkan yaitu merupakan data sekunder yang diberikan perusahaan, data statistik dan Biro Statistik maupun Direktorat Bank Indonesia. Sedangkan alat uji yang digunakan yaitu seperti pada materi pada kali ini yaitu struktur equation model atau SEM. Untuk variabel dalam penelitiannya yakni ada variabel dependen atau yakni keaktifan manajemen risiko. Variabel independen adalah kebijakan struktur modal, keputusan pemberian kredit, tingkat risiko, dan profitabilitas bank umum. Next, Mas. Untuk hasil pengujian, ini terdapat 2 hasil pengujian yang dimana di sebelah kiri itu kriteria goodness of fit index-nya itu kurang baik, seperti pada tabel yang saya